Kita Tuma'amil bil maliki, selalu memperlakukan kita dengan manis, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi saya ulangi ya, untuk tidak foto, tidak video kepada saya, bukan hanya sekedar selama acara berlangsung, enggak. Saya tadi diumuminya kan selama kajian berlangsung, takutnya begitu saya turun acara udah bubar nih, foto boleh berarti? Enggak ya, enggak usah difoto ya. Setuju semuanya? Setuju. Baik, simpannya di hati aja, nggak usah di HP. Boleh begitu? Boleh. Ya, kita baca tawasulnya. Yang punya catatannya silahkan dibuka. Yang nggak ada catatannya boleh ikutin jawabannya. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi tsumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi tsumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil wal batulil mustatabah wan nabi tsumma sahabah
Alhamdulillah dan lil alamin. Sesungguhnya aku terutus untuk menjadi rahmat, penebar kasih sayang bagi alam semesta. Bahkan bukan hanya laki perempuan, binatang-binatang, bangsa jin, semuanya juga ikut mendapatkan keberkahan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lewat terutusnya Nabi besar Muhammad. Kata Nabi, kenapa kamu bertanya begitu? Sebab Rasulullah laki-laki azan, perempuan enggak. Laki-laki mengimami sholat, perempuan enggak. Laki-laki pergi jihad, perempuan enggak. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan beberapa peran perempuan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Di antaranya perempuan hamil, laki-laki tidak. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan menyusui, laki-laki enggak. Pada setiap apapun yang mereka lakukan, jika diniatkan untuk i'la kalimatillah, memberdirikan agama Allah, jika diniatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam semua yang dilakukan kaum perempuan terdapat makna jihad fi sabilillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad menganggap atau menempatkan kaum perempuan itu sangat tinggi sekali. Kalau dia adalah seorang anak,
Nabi Muhammad menyebutnya sebagai tameng, sebagai penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa orangnya punya 3 anak perempuan, dididik, dibesarkan sampai jadi anak-anak perempuan yang solehah, maka ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Nabi ketika menceritakan hal ini, beliau sedang berada di dalam masjid. Dari senangnya Nabi ketika menceritakan hal ini, sampai banyak laki-laki yang angkat tangan. Rasul, kaifa bil jariyati? Wahai Rasul, gimana kalau kita punya anaknya 2 anak perempuan aja? Nabi Muhammad bilang, waman kanat lahu jariyatan. Begitu pula yang punyanya 2 anak perempuan. Perawinya bilang, lam adkur anna Nabi dzakar biwahidah. Saya nggak pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan kalau punya anak 1 perempuan. Jadi buat yang udah punya 1 perempuan boleh nambah lah. Sebab Nabi menyebutnya 2 atau 3, gitu kan? Kalau yang baru punya 1 gak mau nambah, gak usah ceritain hadis ini kepada suaminya. Takut suaminya mau nambah dari yang lain. Man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dibesarkan, dididik, diasuh, disayang, dicintai, sehingga menjadi anak-anak perempuan yang solehah, kelak menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka, artinya akan menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Tuh perempuan, nilainya besar. Kamu jangan remehkan dirimu sendiri. Kita ini sebagai perempuan, kita adalah bidadari orang tua kita, adalah uluran-uluran tangan yang dapat menarik orang tua kita menuju surga. Jangan kecilkan dirimu, jangan remehkan dirimu, jangan menganggap dirimu gak berguna. Fungsimu, tugasmu, peranmu bagi orang tuamu dalam perspektif Islam, ya, dalam pandangan Islam itu sangat tinggi sekali, teman-teman saya sekalian. Menghantar orang tua menuju surga. Apalagi tugas yang lebih besar daripada itu. Kamu jangan merasa saya jadi anak perempuan gak manfaat buat orang tua saya. Gak ada yang lebih bermanfaat daripada dapat menggandeng orang tuamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kamu hanya satu, bagaimana kamu menjadi seorang perempuan yang solehah. Itu kalau kamu terhadap orang tuamu seperti itu. Kalau kamu menikah dan menjadi seorang istri, katanya Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini ada senangnya, ada surganya, ada bahagianya di dunia. Dan sebahagia-bahagianya di dunia adalah ketika memiliki istri yang solehah. Maka istri yang solehah adalah perwujudan surga Allah di atas muka bumi ini. Jadi sekeping surga bagi suaminya. Tuh, perempuan tinggi benar nilainya. Menjadi bagian dari surga Allah di atas muka bumi. Para istri, kamu bagian dari surga Allah.
di atas muka bumi ini. Cuman memang berat jadi istri yang solehah. Sama beratnya kayak pengen masuk surga kan juga berat. Betul kan ya? Makanya ada banyak istri-istri yang kalau suaminya nanya, kamu kalau barengan sama istrimu rasanya di dunia ini, di surga atau di neraka? Surga itu ngademin, kalau kamu nakutin namanya bukan surga tapi neraka. Surga itu menyenangkan, kalau kamu menyeramkan namanya bukan surga tapi neraka. Coba nih ingat-ingat, ibarat film tuh suamimu kalau sedang bersama denganmu, dia ngerasanya lagi-lagi di film romantis gitu, drama romantis, atau lagi berada di film horor. Sampai suaminya nggak pernah mau nonton film horor. Nah begitu, serem-seremnya hantu. Saya udah pernah lihat yang lebih serem dari semuanya. Kalau udah istri bilang, kalau nggak bawa uang sekalian nggak usah pulang. Ya, ibu. Islam menempatkan posisi ibu perempuan, bahkan 3 kalinya posisi ayah. Ketika datang seorang anak muda bersama dengan beberapa orang sahabat yang lainnya, dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra ilaih. Wahai Rasul, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan-kebaikan saya? Siapa orang yang harus saya prioritaskan untuk segala kebaikan-kebaikan saya? Kalau saya punya uang, siapa yang harus saya utamakan? Kalau saya punya, maksudnya waktu saya, kasih sayang saya nih yang harus saya utamakan siapa? Nabi Muhammad bilang ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Ibu, ibu, baru bapak. 3 kali disebut. Artinya posisinya itu adalah 3 kali dari posisinya bapak gitu. Bisa bayangkan seberapa tinggi nilainya seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang jadi ibu hati-hati, hati-hati. Jangan pernah ngomong hal yang buruk tentang anakmu, sebab itu jadi doa. Ucapanmu tuh jadi doa. Jangan pernah ngata-ngatain anak, bahkan dari sejak kecil. Saya suka lihat nih, para ibu-ibu nih suka bilang anaknya, anak saya ini nakal, anak saya ini ampun, nakal banget, jelek, hidup lagi. Jangan. Ngomong yang bagus-bagus, anak soleh, anak baik, kesayangan Allah, cintaan Allah. Sebab kamu mungkin bukan siapa-siapa buat orang lain. Kamu mungkin wanita yang biasa-biasa aja bagi yang lain. Akan tetapi bagi anakmu, Allah telah menjadikan surga anak-anakmu berada di bawah telapak kakimu. Kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Jadi begitu tingginya derajatmu itu di sisi Allah, maka harus ngertiin diri, harus tahu diri, harus paham sama posisi. Gak ada pilihan nih kita nih.
selain harus jadi perempuan yang soleha. Sebab Allah sudah meninggikan derajatmu sampai sedemikian rupa, begitu dekat dengan surga. Di masa kecil menggandeng orang tua menuju surga, jadi istri, jadi bagian dari surga, seindah-indah surga yang ada di atas muka bumi. Kemudian kalau jadi ibu, surganya berada di bawah telapak kakimu. Kurang apa? Udah sebegitu dekatnya sama surga, tahu-tahu meninggal dunia nggak masuk surga, kan aneh. Aneh. Dalam bermasyarakat, dalam bernegara, gimana Ustazah pandangan Islam? Luar biasa tingginya. Katanya Nabi Muhammad, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya bagus, perempuannya bagus, maka bagus pula lah negaranya. Kalau tiangnya hancur, maka hancur pula lah, rubuh pula lah bangunan negaranya. Ini nasibnya negara Indonesia nih, tergantung banyaknya kepada perempuan-perempuannya. Jawa Timur nilainya kayak gimana dalam pandangan Allah? Apa yang salah nih? Padahal saya sebagai istri, ada suami, ada anak, tapi kok kayak gak enak banget keadaan rumah tangga. Kamu ingin perubahan dalam rumah tanggamu? Mulailah perubahan tersebut dari dalam dirimu. Dalam dirimu, bukan di luar dirimu, dalam dirimu, hati kamu. Cobain berubah. Nanti kalau dia berubah, dia jadi soleha. Nanti perbuatanmu, ucapanmu jadi soleha. Nanti kalau udah ucapanmu soleha, perbuatanmu soleha, perlakuan orang-orang di sekelilingmu perlahan berubah. Nanti mereka juga jadi ikutan baik terus begitu. Perubahan. Menginginkan Allah ridhoi, maka semua yang dijanjikan itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu jadi anak, kamu akan dapat menggandeng orang tuamu menuju surga. Kalau kamu jadi istri, kamu pun juga menjadi bagian dari surga dan dekat dengan surga. Bahkan surganya istri yang solehah itu, teman-teman saudaraku sekalian, itu surga kelas bebas memilih. Enak banget nih. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin salat fardhaha, shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya benar, puasanya juga bagus, yang wajib-wajib aja misalnya, dia nggak nambah dengan ibadah sunnah sekalipun, tapi dia benar sama suaminya, dia hormat sama suaminya, dia sayang sama suaminya, dia perlakukan dengan baik suaminya, tidak dia sia-siakan, tidak dia omel-omelin, tidak dia marah-marah sama suaminya, ya, tidak menyakiti hati suaminya. Kalau meninggal dunia boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridha kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dekat banget sama surga. Kamu meninggal, suamimu ridha, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkanmu ke dalam surga. Tapi itu artinya kamu meninggal duluan dari suamimu, ya.
menjadi perempuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tentu jadi anak yang bisa menggandeng orang tua ke dalam surga. Jadi istri yang diperbolehkan memilih surga yang mana yang dia inginkan. Jadi seorang ibu yang dapat membawa anak-anaknya menuju surga, sebab surga berada di bawah telapak kakinya. Hal yang semacam ini tentu enggak semua orang, enggak semua perempuan bisa dikasih. Harus memenuhi standar, harus memenuhi kriteria dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ada persyaratannya. Apa dong Ustazah persyaratannya? Satu, syaratmu itu yang nomor satu adalah beriman. Iman. Kita semua beriman Ustazah. Kita semua beriman gak ada Tuhan selain Allah. Kita beriman tidak ada atau Nabi yang Allah utuskan kepada kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, saya tahu, saya yakin. Saya yakin semua yang hadir, semua yang mendengarkan saya adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin. Pasti kamu adalah orang yang Tuhanmu adalah Allah. Kamu meyakini itu, dan bahwa bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudahnya. Saya yakin itu. Tapi masalahnya, keyakinan, keimanan bukan hanya sebatas itu, tapi meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Bahwa rezekimu itu bukan dari si fulan si faltan, melainkan dari Allah. Bahwa rezekimu itu sudah diatur oleh Allah. Bahwa ketika kamu buka toko, sebelah buka toko lebih laku, hatimu tuh nggak belingsatan. Hati kamu tetap yakin yang ngasih rezeki adalah Allah. Ketika suamimu pulang bawa uang sedikit, ketika suamimu pulang bawa uang banyak, ketika suamimu pulang bahkan gak bawa uang, kamu tetap yakin bahwasanya yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. Dan karena itu hatimu selalu menjadi tenang. Itu masalahnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri pernah nih ceritanya, ada orang suka nyuri kain kafan. Haram dong. Jadi dia, ada orang meninggal dunia hari ini, sama dia ikutan nganterin ke kubur. Tapi tujuannya dia ikut nganter ke kubur bukan mau baik mendoakan jenazah, tapi malah mau nyuri kain kafannya. Jadi ditandain ke kuburannya dekat pohon kenanga, tiga kubur sebelah kanan, kuburan yang baru. Malam-malam hari dia bawa petromak, dia gali itu kuburan, dia bawa cahaya. Silahkan dirujuk bagi yang mau. Kalau bagi ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab gundul, percaya aja deh Bu ya. Jangan kan gundul, usah gondrong aja susah. Ya nggak apa-apa, ini kan banyak adik-adik santri ngerti caranya baca kitab gundul. Kalau pengen tahu gitu, Ustazah cerita-cerita nih ngarang nggak ya? Nah, silahkan tuh dibuka, ada di kitab tersebut. Katanya Sayyidina Imam Al-Ghazali, dia kemudian ngaku kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, Syekh, Imam,
Saya ini sudah menggali 300 kuburannya orang Islam di kampung saya. Dari 300 kuburan orang Islam yang saya dapati menghadap kiblat cuma 3 orang. Sisanya yang lain nggak menghadap kiblat, Tuan. Itu artinya apa? Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ya ampun, 300 orang Islam ternyata yang dianggap beriman di sisi Allah cuma 3. Sisanya, walaupun waktu hidup dia menganggap dirinya beriman, rupanya di sisi Allah dia bukan seseorang yang beriman. Kita ngeri nih. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada banyak orang, terutama di akhir zaman seperti sekarang, hidup di lingkungan umat Islam, hadir di kumpulan-kumpulan umat Islam, meninggal dunia di antara umat Islam, dimandikan, dikafani dengan kain kafannya umat Islam, disolati di masjid-masjidnya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di sisi Allah dia tidak pernah dianggap beriman. Akan tetapi sebenarnya meninggal dunia nggak ada iman dalam hatinya, sehingga di akhirat nanti dia tidak termasuk di antara umat yang akan berada di belakang Nabi Muhammad. Serem saya dengar ini, takut saya. Saya menganggap diri saya beriman, saya menganggap diri saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah Allah melihat saya juga sebagai orang yang beriman? Wallahu a'lam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tadi tuh yang ittaqu firasatal mu'min fa innaha tanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, dengan persangkaan firasat orang mukmin, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada hamba-hamba kekasih Allah, dari surga adalah iman. Jangan khawatir, Bu, Dek, Kak. Kita nih sama urusan rezeki, kita seringkali sombong, berpikir bahwa kita mengusahakan rezeki, kita mendatangkan rezeki. Padahal coba kamu pikir. Saya pagi-pagi bikin kopi sama seorang perempuan soleha. Semarah apapun kamu sama anakmu, kamu kalau mau ngomong kamu bilang aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya, ya Allah. Maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Saya kesel sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya, ya Allah. Dengar, Bu? Ya. Sebab kalau kamu tetap ridho sama anakmu, Allah ridho sama anakmu. Kalau Allah ridho, Bu, andai sekarang belum benar sekalipun, insya Allah nanti besok-besok bakal tambah benar. Tapi kalau kamu udah nggak ridho sama anakmu, Allah nggak bakal ridho. Kalau Allah nggak bakal ridho, Allah akan jadikan tempat kembalinya adalah neraka. Kalau udah dia jadi ahli neraka, jalannya tambah salah, nanti dia susah dan kamu sebagai ibunya juga bakalan susah. Makanya saya kasih tahu, semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah nggak ridho sama anakmu. Dan saya kasih tahu juga sama pengasuh pondok pesantren, ustazah di pondok pesantren, jangan sampai kamu nggak ridho sama anak santrimu. Semarah apapun kamu sama santri, kamu bilang, ya Allah, saya memang marah sama santri saya, ya Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Ridhoilah dia, ya Allah, ridhoilah dia, ya Allah. Doain baik. Kenapa gitu?
sebab keridhaan guru juga sangat berpengaruh, terutamanya kepada kebermanfaatan ilmu dari anak-anak tersebut. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian yang terakhir, kalau kamu pintar-pintar jaga hati. Hatimu tuh dijagain, jangan mau-maunya naruh dalam hati kebencian, sampah-sampah dalam hati itu jangan. Hati itu adalah tempat terbaik yang kamu miliki. Jangan taruh di dalamnya kecuali yang baik-baik. Yang nggak baik itu apa? Dendam, kebencian. Kamu taruh terus, kamu pelihara terus, itu nggak baik. Itu hanya akan menggerogoti hatimu sendiri. Nggak apa-apa. Ada orang bikin salah sama kamu, nggak apa-apa, maafin aja. Yang ringan memaafkan kesalahan orang lain demi untuk dirimu sendiri, biar rahmat Allah tetap bisa datang kepadamu, biar ampunan Allah tetap bisa datang kepadamu, biar rahmat Allah senantiasa tercurahkan atasmu. Hilangin. Ini kalau ada di antara ibu-ibu nih atau kakak-kakak, adik-adik nih yang masih punya benci sama orang, seumur hidup saya nggak bakal maafin, udah di cancel aja, ya, di cancel aja, dihapus aja tuh rencana kayak begitu tuh, rencana apaan itu ya, nggak boleh tuh, maafin aja. Ya Allah, saksikan saya sudah memaafkan dia. Kenapa? Sebab kalau kamu nggak maafin orang tersebut, hatimu ada dendamnya. Hati kalau ada dendam, nih nanti malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad mengatakan, Innallaha yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir. Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian memberikan ampunan. Illa, kecuali ada orang-orang yang hatinya enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja mereka? Orang yang kecanduan minuman keras, ini apa tuh nggak dimaafin tuh sama Allah SWT sampai dia bertaubat. Anak yang durhaka sama orang tua, terutamanya juga termasuknya juga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabatnya, ya, sama saudara udah nggak teguran gara-gara rebutan urusan warisan. Nah itu tuh nggak bisa dapet nih rahmat ampunan Allah di malam ini. Itu juga al-musyahin, orang yang di hatinya terdapat dendam dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan rahmat Allah, karunia Allah hanya karena mengikuti dendammu tersebut itu. Insya Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Kalau keempat hal ini, iman, takwa, ya, iman, taat, jaga lisan, dan juga yang terakhir jaga hati, bisa kamu laksanakan. Mudah-mudahan dapat menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga mudah-mudahan dekat dengan jalan surga kita insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana mu'amalat ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal man wa uswa ghair. Innaka wali kulli khair, mutafadil kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa syahadatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik
وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.